Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaswi Mangiri, DF 1903 017, Prodi D3 Farmasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas remedial biostatistik dalam bentuk pilihan ganda. Langsung saja. Pertanyaan nomor 1 ialah, apakah terdapat perbedaan rata body mass index skala pengukuran numerik antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah? Dari judul di atas, maka hipotesis yang cocok digunakan untuk penelitian tersebut adalah A. Hipotesis komparatif, B. Hipotesis korelatif, C. Hipotesis alternatif, D. Hipotesis nol. Jawabannya ialah C. Hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Nomor 2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan tinggi, sedang, dan rendah dengan asupan kalori lebih, cukup, dan kurang? Masalah skala variabel pada penelitian di atas adalah A. Skala kategorik dan numerik, B. Skala kategorik dan ordinal, C. Skala numerik dan ordinal, D. Skala numerik dan rasio. Jawabannya ialah B. Skala kategorik dan ordinal. Seperti kita ketahui, skala kategorik adalah data yang telah digolongkan sesuai dengan sifat tertentu. Skala data ini biasanya ditemukan berupa kata-kata dan tidak memerlukan pengukuran. Skala kategorik dibagi lagi menjadi dua macam, yakni skala nominal dan ordinal. Nomor 3. Apa yang disebut dengan variabel matching? A. Proses menyamakan karakteristik subjek penelitian, B. Proses penyatuan perbedaan antara jenis variabel, C. Proses memilih variabel baru, D. Proses menyatukan perbedaan karakteristik yang ada pada dua variabel yang berbeda. Jawabannya ialah proses menyamakan karakteristik subjek penelitian, karena seperti kita ketahui bahwa matching itu adalah mencocokkan atau menyatukan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan variabel? A. Masalah yang menjadi poin dalam pengamatan, B. Faktor yang akan diteliti oleh mahasiswa, C. Karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain, D. Faktor dalam sebuah penelitian. Jawabannya ialah karakteristik yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain, karena variabel adalah salah satu bentuk identifikasi dalam suatu percobaan, di mana variabel merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam suatu percobaan. Nomor 5. Mengapa data variabel dikatakan tidak berpasangan? A. Faktor yang memiliki responden berbeda, B. Ada dua variabel yang diteliti dan berbeda, C. Karena responden yang digunakan berbeda, D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. Jawabannya ialah D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. Kemudian nomor 6. Pada gambar di atas ada beberapa jumlah variabel dan jenis skala variabel tersebut. A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategori per gender dan pendidikan, 4 variabel numerik TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. B. Ada 5 variabel, 2 variabel kategori per gender dan pendidikan, 3 variabel numerik lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. C. Ada 6 variabel, 3 variabel kategori
bergender, lari, dan pendidikan. 3 variabel numerik, TB loncat tinggi dan lompat jauh. D. Ada 5 variabel, 2 variabel kategori, bergender, dan pendidikan. 3 variabel numerik, TB loncat tinggi dan lompat jauh. Jawabannya ialah A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategori, bergender, dan pendidikan. 4 variabel numerik, TB, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. Karena pada gambar terlihat 6 tabel, 2 tabel berisi huruf dan 4 tabel berisi angka. Nomor 7. Pada data di atas, tentukan jumlah variabel dan jenis skala datanya. A. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran numerik. B. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran kategori dan numerik. C. 4 variabel dan skala pengukuran numerik. D. 5 variabel dan skala pengukuran kategori dan numerik. Jawabannya ialah A. 2 variabel, fakultas dan IPK, skala pengukuran numerik. Jika skala kategori didasarkan pada penggolongan data, maka skala numerik adalah hasil data yang didapat melalui pengukuran. Berbeda dari skala kategori yang berupa huruf, skala numerik ditampilkan dalam bentuk angka absolut. 8. Suatu industri farmasi ketika selesai melakukan proses penelitian melakukan pengecekan setiap menit ke-30 atau ke-60, maka bagian quality control untuk menjamin produksi obat dapat melakukan teknik pengambilan sampling secara A. Systematic sampling, B. Random sampling, C. Cluster sampling, D. Semua salah. Jawabannya ialah systematic sampling. Pengertian systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelahnya, sampel yang diambil belakangan atau didasarkan pada satu interval tertentu. Nomor 9. Seorang mahasiswa akan meneliti terkait tanggapan masyarakat Desa Padang Alipan terkait obat tradisional di 3 kelurahan sebanyak 600 penduduk di keseluruhan Jaya, 400 di keseluruhan Desa, dan 1000 di Kelurahan Putih. Besar sampel dari perhitungan yang diperoleh adalah 200 warga. Maka dari penelitian yang dilakukan, teknik pengambilan sampling yang sesuai adalah A. Cluster sampling, B. Stratified random sampling, C. Systematic random sampling, D. Semua benar. Jawabannya ialah stratified random sampling. Metode stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak setiap stratum, dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. Nomor 10. Direktur rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Laboratorium rumah sakit berdasarkan informasi dari survei sebelumnya pada sebuah rumah. Sebuah rumah sakit diketahui pasien yang tidak puas sebanyak 35%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada derajat kepercayaan 95%? Jawabannya ialah pilihannya ialah A. 87 sampel, B. 88 sampel, C.
89 sampel, D. Semua salah. Jawabannya ialah A. 87 sampel. Nomor 11. Dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola kedua berwarna merah? A. Dan jika pengambilan pertama diketahui berwarna biru, atau B. Jawablah berdasarkan rumus peluang. A. 1/4, B. 3/4, C. 2/4, D. Semua benar. Jawabannya ialah C. 2/4. Nomor 12. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran A. Rasio, B. Original, C. Interval, D. Nominal. Jawabannya ialah A. Rasio. Skala rasio. Rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Nomor 13. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian menggunakan skala pengukuran A. Rasio, B. Ordinal, C. Interval, D. Nominal. Jawabannya ialah C. Interval. Interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antara kategorinya sama. 14. Pada data tablet di bawah ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan jenis skala penelitian A. Nominal, B. Interval, C. Rasio, D. Ordinal. Jawabannya ialah interval. Karena interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antara kategorinya. Nomor 15. Salah satu fungsi statistik dalam penelitian adalah A. Menghitung besar sampel, B. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen, C. Alat untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan, D. Semua benar. Jawabannya ialah semua benar, karena menghitung besar sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta alat ukur menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan merupakan semua fungsi dari statistik. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.